Indonesia ini merdeka karena kita bisa bersatu. Siapa yang menyatukan bangsa Indonesia? Adalah para pemuda dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu muncul karena sudah didahului dengan bangkitnya kesadaran masyarakat berjuang melalui gerakan terorganisir yang dimulai oleh Budi Utomo. Tanggal 20 Mei disebut Hari Kebangkitan Nasional. Yaitu para mahasiswa Stovia dan Osvia, mahasiswa kedokteran pribumi dulu, ya, mereka berhimpun untuk memajukan bangsanya, ya, dipimpin oleh para dokter Wahidin Sudirohusodo, ya, dan dokter-dokter para pejuang kemerdekaan angkatan generasi 1908. Kok mereka sadar membangun gerakan itu? Siapa yang mencetus? Yang mencetuskan adalah seorang perempuan dari desa Mayong Jepara, namanya Raden Ajeng Kartini. Ya, karena Kartini berkirim surat kepada Menteri Pendidikan Seberang Lautan, B.J. Abendanon, ketika Kartini ditawari beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke Belanda dengan beasiswa sebesar 2.800 gulden setiap bulan. Tapi Kartini kemudian mengirim surat kepada Menteri Pendidikan Seberang Lautan Belanda itu, karena Kartini membaca berita ada seorang pemuda dari Minangkabau namanya Agus Salim. Dia lulusan terbaik HBS, kalau sekarang SMA, di seluruh Hindia Belanda, pengen jadi dokter, mau masuk sekolah kedokteran tidak bisa. Karena waktu itu kalau mau kuliah di kedokteran pribumi membayar 8.000 gulden. Sementara bapaknya Gus Salim hanya seorang jaksa di Minangkabau sana dengan gaji 150 gulden sebulan. Kartini berkirim surat, mohon Paduka Yang Mulia Menteri Pendidikan mengalihkan beasiswa untuk saya ini kepada Saudara Salim. Dia anak muda yang bercita-cita mulia, ingin mengabdi pada rakyatnya sebagai seorang dokter. Dia sangat cerdas, dia lulus terbaik seluruh Hindia Belanda. Tetapi pupus cita-citanya. Karena masuk sekolah kedokteran diperlukan 8.000 gulden, sedangkan bapaknya hanya seorang jaksa di daerah dengan gaji 150 gulden sebulan. Kalau Tuan Menteri berkenan, alihkan beasiswa saya ini kepada si Salim. Apalah artinya saya seorang perempuan Jawa di desa. Saya tidak mungkin pergi jauh dari kampung halaman. Bagi kami belum layak perempuan itu pergi melintasi batas samudra. Akan lebih manfaat jika beasiswa yang Tuhan tawarkan kepadaku dialihkan kepada si Salim. Nanti kekurangannya akan saya usahakan. Surat Kartini ini kemudian dimuat di koran berbahasa Belanda De Locomotive. Ada seorang dokter dari Sumatera Utara, namanya Dokter Rifai, membaca, terus dia mengumpulkan dokter dan mahasiswa kedokteran. Dibuatlah gerakan Student Fund, mengumpulkan dana, beasiswa, untuk membiayai anak-anak pinter yang tidak bisa sekolah. Maka nanti dari Student Fund lahirlah Budi Utomo. Budi Utomo bisa melahirkan
Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia menyelenggarakan kongres, menghasilkan Sumpah Pemuda, lahirlah bangsa Indonesia, lahirlah perjuangan sampai proklamasi kemerdekaan. Pencetusnya seorang perempuan, namanya Kartini. Maka Kartini itu adalah pendekar putri, pendekar kaumnya untuk merdeka. Ya. Sekarang ini saya sedih kalau bulan April itu, kalau dulu dengar di mana-mana, Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Kartini itu baru lulus SD, umur 12 tahun. Dia dipingit oleh bapaknya, seorang bupati di Jepara. Tidak bisa keluar dari rumah kabupatennya dalam benteng kabupaten. Satu hari bapaknya mengajak keluar dari benteng. Dia menemui sebuah peristiwa yang membuat dia menulis surat dalam bahasa Belanda yang sangat bagus dan menggemparkan Hindia Belanda. Karena Kartini bercerita, dia berkirim surat kepada sahabatnya di Belanda. Ya, dulu sahabatnya waktu SD, jadi ketika lulusan terima rapot kelas 6, itu Stella itu bertanya kepada Kartini, "Nih, kamu mau melanjutkan kemana?" "Kamu Stella?" "Saya akan melanjutkan sekolah perawat ke Belanda." Kartini pulang bertanya kepada bapaknya, "Romo, saya nanti melanjutkan kemana?" "Tidak, kamu di rumah, kamu harus masuk pingitan." Nangis kan. Beberapa tahun dia dipingit. Satu saat diajak keluar benteng, pagi-pagi dia melihat ada 2 gunduk rumput berjalan. Kartini heran, ini ada rumput kok berjalan. Didekati, ternyata ada seorang anak kecil umur 6 tahun, badannya kurus, pakai celana kolor nyelempit sabit, arit, menggandeng adiknya umur 4 tahun, memikul rumput. Sehingga kelihatannya rumputnya saja, anaknya itu nggak kelihatan. Maka oleh Kartini ditanya, "Le, untuk apa rumput ini?" "Ndoro Putri, saya kalau pagi mencari rumput akan saya jual ke juragan kuda. Nanti rumput ini akan dibeli 50 sen. Akan saya gunakan untuk membeli roti sagu 2 buah untuk sarapan pagi saya sama adik saya ini. Lah bapakmu?" "Bapakku sudah tiada, sudah mati. Ibuku kerja ke juragan Cina mencuci baju. Kami hanya makan nasi siang, nanti ketika Simbok pulang dari mencuci baju di juragan itu membawa nasi untuk kami makan bertiga." Kartini lari pulang menulis surat. Ya. "Stella, sungguh sengsara rakyatku. Beberapa tahun di pingitan aku tidak melihat apa-apa di lingkunganku. Begitu aku keluar dari rumah kabupaten, aku lihat 2 gunduk rumput berjalan. Ternyata seorang anak kecil umur 6 tahun menggandeng adiknya umur 4 tahun. Dia tiap pagi harus menyabit rumput untuk sekedar mengisi perut mereka yang lapar dengan roti sagu seharga 50 sen. Aku tidak bisa lagi menelan nasi di rumahku. Sehari kami makan 3 kali dengan lauk yang lengkap. Berdengung terus di telingaku, Kartini, berjuanglah untuk rakyatmu.
Kamu lihat itu engkau Cina, orang-orang asing hidup kaya di tanah airmu yang subur. Rakyatmu umur 6 tahun harus menyabit rumput sekedar bertahan hidup. Stella, aku harus berjuang untuk rakyatku. Aku harus terus berjuang menyuarakan derita rakyatku. Itu Kartini, perempuan umur 12 tahun. Nulis dalam bahasa Belanda yang bagus, dan oleh Stella dikirim ke koran-koran Belanda, dimuat, lahirlah kemudian politik etik Belanda. Ya, mereka minta supaya ada perbaikan bagi nasib rakyat Indonesia. Itu sejak umur 12 tahun, seorang perempuan yang namanya Kartini sudah mikir rakyatnya. Sekarang anak-anak kita 12 tahun apa yang dipikir? Padahal sekarang punya HP. Kartini waktu itu harus menulis dengan pena dalam bahasa Belanda yang dia belajar ketika SD itu. Ditulis tangan. Menggemparkan sampai Ratu Belanda memperbaiki daerah-daerah jajahannya oleh ungkapan perasaan seorang Kartini. Sekarang ibu-ibu itu memperingati Hari Kartini cuma niru pakai kebaya. Tidak niru memikirkan rakyatnya yang menderita. Sementara orang asing ongkang-ongkang menguasai kekayaan kita. Kita butuh Kartini-Kartini baru yang menyurahkan nurani rakyat. Jadi anak-anak perempuan kita ini harus dilatih untuk punya nurani. Bayangkan ya, zaman itu akhir tahun 1800-an, belum masuk 1900, seorang anak desa di Mayong Jepara yang bernama Kartini sudah menggemparkan dunia dengan surat-suratnya yang kritis. Nah, sekarang bahkan mungkin di desa saja peringatan Hari Kartini nggak lagi bergema, karena nggak ngerti. Kadang-kadang Kartinian itu coba lomba berkebaya, masang sanggul. Mestinya lomba mengentaskan kemiskinan rakyat. Dipelopori oleh anak-anak perempuan yang masih muda. Mana Kartini-Kartini baru? Ketika Kartini mengaji kepada Kiai Soleh Darat, dijelaskan arti ayat Quran, Kartini kemudian berkirim surat kepada Kiai Soleh Darat. Sebaiknya rakyat kita ini bisa mengerti maksud bacaan Al-Quran itu. Akhirnya Kiai Soleh Darat atas permintaan Kartini menulis tafsir, terjemah Al-Quran. Jadi orang bisa baca Quran, bisa ngerti maknanya. Yang paling berkesan dalam hati Kartini dikirim surat itu kepada sahabat-sahabatnya di Belanda dengan surat Al-Baqarah ayat 256. Ya. Apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah itu walinya orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang. Sehingga itu kumpulan surat-surat Kartini itu diberi judul dari surat itu, habis gelap terbitlah terang.